Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku generasi penerus bangsa. Pernah gak sih kamu merasa hidup tuh kayak ditarik ke dua arah? Di satu sisi kamu harus urus anak, biaya sekolah, makan, perhatian, dan semuanya. Tapi di sisi lain, orang tua juga mulai sakit-sakitan, sudah pensiun, dan butuh bantuan hampir setiap hari. Akhirnya, kamu ada di tengah-tengah, harus kuat buat semuanya. Tapi untuk diri sendiri, justru lupa untuk diurus. Kalau kamu lagi ngalamin hal ini, maka tenang saja, kamu tidak sendirian. Selamat datang di generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich itu? Terms ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981 di papernya yang berjudul Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich itu adalah mereka yang terjepit di antara dua tanggung jawab, yakni membesarkan anak-anak dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Generasi ini rata-rata berada di antara rentan umur 30 sampai 60 tahun. Nah, dalam hukum Indonesia sendiri, beban ini bahkan diakui secara legal. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan keluarga. Sementara pasal 46 ayat 2 menegaskan bahwa anak yang sudah dewasa berkewajiban merawat orang tuanya. Tapi, apakah ini cuman masalah sosial ekonomi saja? Apakah Islam mengajarkan tentang beban ini? Yuk kita bahas. Dalam suatu segmen tanya jawab, Buya Yahya punya pandangan yang sangat menyejukkan, yakni merawat orang tua itu bukanlah beban, itu adalah karunia, itu adalah jalan ke surga. Kalau kamu dititipi oleh Allah untuk mengurus mereka, bersyukurlah, itu tandanya kamu dipercaya. Bu Yahya bahkan membalik cara pandang terhadap sandwich generation ini. Gak ada istilah jadi korban sandwich. Kita justru pemenang kalau kita ikhlas dan lillah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai beberapa fatwa yang membahas tentang fenomena generasi sandwich, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fenomena generasi sandwich ini, yang nantinya juga akan menjadi ciri-ciri dari adanya generasi sandwich. Yang pertama, adanya faktor penundaan usia pernikahan dan juga punya anak. Banyak orang yang kini menikah dan memiliki anak di usia mereka yang sudah lebih tua. Akibatnya, saat orang tua mulai menua dan memerlukan bantuan, anak-anak mereka masih memiliki anak kecil atau remaja yang juga membutuhkan perhatian. Maka hal ini akan membagi fokus si anak tersebut untuk memilih mengenai pekerjaan mereka sendiri, memperhatikan sang anak, dan juga membantu orang tuanya. Kemudian yang kedua, yakni kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti kenaikan biaya hidup, pendidikan anak, biaya perumah, atau layanan kesehatan yang mempersulit satu keluarga untuk menjadi mandiri secara cepat, sehingga tanggungan tetap berada pada generasi tengah atau yang disebut dengan generasi sandwich. Kemudian kurangnya tabungan pensiun dari orang tua. Banyak lansia yang tidak memiliki tabungan pensiun atau asuransi kesehatan yang cukup, sehingga anak-anaknya harus menanggung kebutuhan perawatan mereka. Padahal, jika dilihat dari sisi agama Islam, merawat orang tua itu merupakan suatu kewajiban moral dan sosial, bukan hanya sekedar pilihan. Ada juga faktor ketergantungan anak yang berkepanjangan. Contohnya, anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan generasi Gen Z cenderung tinggal lebih lama dengan orang tua karena disebabkan adanya biaya kuliah yang tinggi, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap, atau mahalnya harga rumah. Sehingga anak-anak juga masih memiliki ketergantungan kepada orang tuanya.
Dari beberapa faktor tersebut, itu merupakan dapat dijadikan sebagai ciri bahwa orang tersebut tengah menanggung beban sebagai generasi sandwich. Karena dalam kondisi seperti itu, mereka mengalami tekanan finansial, stres emosional, dan juga adanya keterbatasan waktu. Lanjut nih, kita bahas hal yang tak kalah penting lainnya, yaitu dampak menjadi generasi sandwich. Kalian sudah pasti nggak asing lagi kan dengan istilah topik yang udah sering banget kita dengar, tapi masih relate-nya minta ampun. Apalagi kalau bukan generasi sandwich. Yap, generasi yang hidupnya kayak isi burger yang dihimpit sama roti. Kalau dihimpit sama roti sih masih enak ya, tapi kalau dihimpit antara dua tanggung jawab, gimana? Harus ngurus keluarga inti, dan di saat yang sama juga harus mikirin orang tua. Sekilas kelihatannya sih keren ya, mulia banget. Bahkan Buya Yahya bilang menjadi generasi sandwich itu bisa jadi ladang pahala. Dan iya sih, kalau kita lihat dari sisi spiritual itu benar banget. Tapi jangan salah, di balik kemuliaan itu ada beban luar biasa yang gak semua orang kuat menanggungnya. Jujur aja deh, jadi generasi sandwich itu capek, lahir batin capeknya. Kepala itu penuh kayak gak ada habisnya, ada aja yang dipikirin. Menurut data Kompas ID di tahun 2023, sebanyak 46,3% Gen Z di Indonesia itu udah jadi generasi sandwich. Gila sih. Tapi ini bukan soal usia, tapi soal beban hidup yang makin kesini makin gila. Coba bayangin deh, jadi generasi sandwich itu rasanya kayak pakai selimut kependekan. Ditarik ke atas kaki kedinginan, ditarik ke bawah dada yang kedinginan, mau nutupin semuanya nggak bisa, mau lepasin selimut nggak tega, mau beli selimut baru uangnya yang nggak ada. Nah sekarang nih kita bahas dampaknya. Pertama, overthinking 24 jam non-stop. Kepala itu rasanya kayak ibarat ngebuka 30 tab browser, tapi semuanya loading dan nggak pernah bisa tenang. Kedua, mental pun ikut ambruk, jadi gampang stres, gampang marah, gampang sedih. Semua keinginan hidup pun berubah, jadi cuma asal bisa bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Ketiga, burnout, badan capek, jiwa pun juga capek. Mau rebahan nggak bisa, mau istirahat malah ngerasa bersalah. Tapi kalau dipaksa terus, semangat hidup yang semakin tergerus. Yang keempat nih, rasa bersalah terus mengikuti, merasa gagal jadi anak, dan di sisi lain juga merasa kurang jadi orang tua. Padahal udah kasih segalanya, tapi tetap aja ngerasa kurang. Yang kelima nih, yang terakhir, kita sering lupa sama diri sendiri. Ya, seperti hobi, me time, nongkrong, semua tinggal wacana, sampai lupa gimana caranya senyum tanpa beban. Itulah gambaran nyata generasi sandwich. Di satu sisi penuh pengorbanan mulia, namun di sisi lain juga menyimpan luka-luka yang tak nampak oleh mata. Untuk seluruh pejuang generasi sandwich di luar sana, tetaplah kuat, tapi ingat, kuat bukan berarti harus menanggung semuanya sendirian. Kita boleh beristirahat, kita boleh meminta bantuan, dan yang paling penting, kita punya hak untuk berkata, aku juga ingin bahagia. Jaga semangatmu, jaga kewarasanmu, dan jangan lupa sayangi dirimu. Nah, sekarang gimana sih pandangan para ulama tentang generasi sandwich ini? Pandangan Ustadz Khalid Basalamah menekankan bahwa nafkah utama adalah untuk istri dan anak, bukan untuk orang tua. Mengapa demikian? Karena istri dan anak hanya bergantung pada suami atau ayah. Sedangkan orang tua, jika mampu, mereka bisa mandiri atau dibantu anak-anak lainnya. Pandangan Ustadz Syafiq Riza Basalamah menekankan bahwa anak wajib tetap berbakti kepada orang tua. Tetapi orang tua pun perlu mendidik anak tanpa berharap balas budi. Namun, jika orang tua butuh, maka anak tetap wajib membantu secara finansial. Kemudian menurut pandangan Muhammadiyah dalam Munas Tarjih tahun 2014, menegaskan tanggung jawab merawat orang tua sebagai bentuk birrul walidain. Dasarnya, yakni dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14, anak wajib menjaga dan menafkahi orang tua di usia lanjut. Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah tahun 2024,
Diskusi mengenai tanggung jawab generasi sandwich dapat dianalisis melalui konsep kebermaksudan norma. Norma ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni tingkatan pertama daruriyat atau kebutuhan mendasar. Merawat orang tua merupakan kewajiban esensial. Tingkatan kedua, hajiyat atau kebutuhan primer. Tidak merawat orang tua menimbulkan tekanan berat. Tingkatan yang ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan pelengkap, yakni bentuk perhatian dan kenyamanan emosional. Analisis fungsi fatwa. Fungsi ta'yidi atau penguat. Fatwa Muhammadiyah dan Ustadz Syafiq Riza Basalamah menguatkan norma Islam tentang berbakti kepada orang tua. Fungsi islahi atau perbaikan. Pandangan Ustadz Khalid Basalamah memperbaiki pemahaman bahwa istri dan anak tetap prioritas utama agar tidak terjadi ketimpangan tanggung jawab di dalam keluarga. Jadi, teman-teman, jika kalian terjebak pada sandwich generation, maka apa jalan tengahnya? Yang pertama, ada skala prioritas. Yang kedua, manajemen keuangan yang sehat. Yang ketiga, komunikasi keluarga yang terbuka. Yang keempat, berdoa dan niatkan semua sebagai ibadah. Bantulah diri kamu sendiri terlebih dahulu, baru kamu bantu orang lain. Kalau kita tumbang, siapa yang akan bantu mereka?